Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Kami kembali doa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih Tuhan, mohon perkataan Tuhan, karena Engkaulah Nabi yang sejati, Engkaulah Sang Firman yang sejati. Kami sungguh malam ini mohon belas kasih Tuhan, berkata-katalah kembali, terangi mata hati kami. Tuhan singkirkan perkara konsepsi kami yang usang, agar kami bisa mendapatkan pembicaraan-Mu yang hari ini Tuhan ingin Kau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus berkata, katalah kembali, kuduskan kami, berikan kami roh, hikmat, dan wahyu. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan membahas topik Nabi palsu dan antikristus. Perkara kenabian adalah perkara yang sangat penting di dalam Alkitab. Kita tahu para nabi adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk berbicara bagi Allah. Ketika malam ini kita membahas perkara ini, semoga kita berharap mata hati kita diterangi, kita nampak bahwa perkara kenabian bukan hanya perkara memprediksi sesuatu di masa mendatang, tetapi terutama membicarakan bagaimana ada seseorang yang bisa menyatakan kehendak Allah, membicarakan apa yang ada di dalam hati Allah. Nah, untuk perkara nabi palsu dan antikristus, kita akan lihat bahwa Alkitab mencatat bahwa kelak akan muncul antikristus dan dia akan memiliki nabinya yang disebut nabi palsu. Dan secara prinsip kita lihat bahwa perkara nabi palsu di sepanjang sejarah tercatat, bahkan dari perjanjian lama sampai akhir zaman ada yang disebut nabi palsu. Nah, semoga melalui pembahasan malam ini kita diselamatkan dari penyesatan yang akan terjadi dari zaman sekarang sampai kelak, khususnya di akhir zaman. Kita lihat ayatnya, Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 13. Dikatakan bahwa Rasul Yohanes melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dia punya tanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan di ayat 13 dikatakan, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, kita lihat bahwa ada catatan di kitab Wahyu yang akan terjadi kelak. Bahwa di akhir zaman ketika antikristus muncul menyatakan dirinya, maka dia memiliki nabinya yang disebut nabi palsu. Dan kita lihat bahwa dia tampangnya, penampilan di luarnya sama seperti domba. Tetapi ketika dia berbicara, dia seperti seekor naga. Ini menunjukkan kepalsuan. Artinya di luar, dia akan menipu banyak orang. Sedangkan dia berbicara adalah mewakili si naga itu. Itulah si nabi palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan dia bahkan bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia, di mana Elia bisa menurunkan api dari surga, dan di akhir zaman kita bisa melihat bahwa nabi palsu ini pun bisa menurunkan api dari surga. Nah, sungguh dengan tanda-tanda yang demikian dahsyat, maka banyak orang susah membedakan mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Karena nabi palsu pun bisa mengadakan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen harus berhati-hati. Jangan mudah terjebak. Jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang sepertinya punya karunia-karunia mujizat-mujizat. Kenapa? Tanda-tanda mujizat-mujizat tidak sepenuhnya menyatakan bahwa dia adalah nabi Allah. Seseorang yang Allah pakai. Kita bisa lihat dari Wahyu ini. Nah, kemudian di Wahyu pasal 16 ayat 13 kita bisa lihat di sana bahwa Yohanes melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan
ajaib. Nah, kita perlu terus diingatkan bahwa bahkan Satan pun bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena itu kita perlu diselamatkan dari orang Kristen yang hanya mencari tanda-tanda yang ajaib. Kenapa? Kalau tidak hati-hati kita akan jatuh pada kesesatan yang memang akan dibuat oleh nabi yang palsu itu. Nah, bahkan sama dengan prinsipnya hari ini. Kita perlu berhati-hati dengan orang-orang yang sepertinya punya tanda-tanda yang ajaib. Kenapa? Karena belum tentu dia adalah nabi yang asli. Nah, baik, kita perlu lihat perkara ini di Matius pasal 24 ayat 24. Tuhan sudah menubuatkan bahwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Sehingga apa? Sekiranya mungkin mereka bisa menyesatkan juga orang-orang pilihan. Nah, kita harus tahu konteks di sini, orang pilihan mengacu pada orang-orang Yahudi, bangsa pilihan Allah. Artinya apa? Dia berusaha menyesatkan bangsa pilihan Allah di akhir zaman. Secara prinsip, kita juga perlu berhati-hati karena kita juga adalah bangsa pilihan Allah. Nah, karena itu kita perlu juga terima peringatan-peringatan. Kita akan setelah ini lihat apa ciri-ciri dari nabi palsu ini sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan di 2 Petrus Rasul Petrus mengingatkan di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Ini mengacu pada apa? Nabi-nabi palsu di Perjanjian Lama tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perkara nabi palsu, perkara guru palsu sangat berkorelasi. Intinya mereka menyatakan sepertinya kehendak Allah, tapi bukan. Mereka mengajarkan sepertinya jalan Allah, padahal bukan. Nah, inilah yang disebut palsu. Dan Rasul Yohanes juga memperingatkan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan dikatakan janganlah percaya. Artinya apa? Di balik perkataan nabi-nabi itu ada yang menjadi sumber dari perkataannya. Ada yang bersumber dari Roh Allah. Inilah nabi yang sejati. Inilah bukan nabi palsu, tapi ada yang bukan bersumber dari Roh Allah. Walaupun perkataannya mirip, tetapi itulah yang disebut nabi palsu. Kita perlu membedakan roh. Kita perlu apa? Membedakan sumber dari perkataannya. Nah, kalau kita melihat definisinya, apa sih kalau kita buat lebih sederhana? Apa sih kalau kita mendefinisikan nabi palsu? Yaitu apa? Seseorang yang membicarakan perkataan dalam nama Allah, seolah-olah dari Allah, sedangkan Allah tidak memerintahkan untuk orang itu mengucapkan. Nah, inilah yang disebut nabi palsu. Dia mengatasnamakan Allah, sedangkan Allah tidak meminta orang itu memperkatakan perkataan itu. Belum tentu perkataannya jahat, tapi apapun yang dikatakan, kalau bukan perintah Allah, maka itu adalah dalam prinsip nabi palsu. Nah, kita lihat di Ulangan pasal 18 ayat 20 dan 22. Dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Artinya, ada orang yang demi nama Tuhan mengucapkan perkataan yang tidak Allah perintahkan. Maka kita lihat, karena bukan dari Allah, maka perkataan itu, menurut ayat 22, tidak akan terjadi. Tidak sampai. Artinya apa yang dia nubuatkan tidak akan terjadi. Karena bukan dari Allah. Artinya, kalau itu sesuatu dari Allah, disampaikan oleh nabinya, maka itu pasti terjadi. Nah, karena itu, kita hari ini waktu bicara nabi palsu, kita perlu sadar secara prinsip
kita bisa hidup dalam prinsip nabi palsu ini. Yaitu apa? Kita membicarakan sesuatu yang bukan bersumber dari Allah. Walaupun kita menggunakan demi nama Allah, demi nama Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita supaya diselamatkan dari dosa ini, yaitu apa? Dosa lancang. Ya, ada sebuah dosa disebut dosa lancang. Yaitu apa? Allah tidak perintahkan, tapi dia kerjakan. Ini adalah disebut apa? Sebuah dosa lancang. Nah, tidak hanya kita hanya bisa mengatakan, oh saya penting ini buat Tuhan. Ini buat kebaikan umat Tuhan. Tidak cukup. Kita harus memperhatikan sumber perkataan kita itu apa. Nah, kita lihat ada beberapa ciri-ciri dari nabi palsu. Kita ambil 4 yang utama. Yaitu pertama, dusta. Artinya, mereka merasa menerima inspirasi, menerima perkataan Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata kepada mereka untuk sesuatu hal yang harus dikatakan. Padahal itu bukan dari Roh Kudus. Bisa jadi dari imajinasi orang itu. Yang bersumber dari yang dikatakan roh-roh dusta. Nah, dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 bahwa mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi, artinya apa? Sumber perkataannya bukan berasal dari Allah. Maka perkataan itu disebut perkataan dusta. Nah, moga kita diselamatkan ya dari mimpi-mimpi sepertinya Tuhan berkata-kata kepada saya nih, oh harus demikian, harus demikian. Apakah itu benar-benar dari Allah? Kita harus cek, kita harus tahu apakah yang kita katakan bersumber dari Allah. Nah, kemudian mereka menyimpang dari Alkitab dan menolaknya. Jadi, kalau kita mau tahu ini nabi palsu atau perkataan ini adalah dari Allah atau bukan, kita lihat apakah perkataan ini menyimpang dari Alkitab, menolak Alkitab, atau kalau kita katakan lebih sederhana, berseberangan dengan Alkitab. Di Yeremia pasal 5:13 dikatakan, para nabi akan menjadi angin. Kenapa? Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Padahal mereka itu nabi. Tapi dikatakan perkataan Tuhan tidak ada pada mereka. Artinya status mereka nabi, tapi mereka adalah bukan nabi di pandangan Tuhan. Kenapa? Di dalam diri mereka tidak ada perkataan Tuhan. Nah, kita perlu berhati-hati dengan perkara ini, yaitu apa? Nabi selalu selaras dengan firman Tuhan. Yang kita tahu hari ini, kita punya 66 kitab Alkitab, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Semua perkataan itu adalah menjadi dasar, menjadi tolak ukur kita. Apapun yang berseberangan dengan firman Tuhan yang tertulis, pasti bukan dari Tuhan. Ya, contoh, ketika ada yang merasa menjadi seorang nabi, itu apa? Tuhan berbicara kepada dia tentang sebuah event di masa depan. Contoh kedatangan Tuhan. Oh, dia bisa memprediksi Tuhan akan datang di tahun sekian-sekian. Maka kita jangan percaya. Kenapa? Tuhan sendiri mengatakan bahwa anak pun tidak tahu kapan hari itu. Hanya Bapa yang tahu. Artinya, jika ada orang yang bisa mengatakan exactly tahun sekian, jam sekian, hari ini, bulan ini, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Jangan Anda percayai. Nah, kemudian nabi palsu punya ciri-ciri yang ketiga, menjanjikan kesia-siaan dan kemakmuran serta kesenangan yang fana kepada orang. Ini kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Tuhan menggunakan nabi seringkali untuk menubuatkan hal-hal yang jelek yang akan terjadi. Tapi ada nabi yang palsu, yang berseberangan. Mereka mengatakan tidak. Yaitu contoh di Yeremia pasal 14 ayat 15. Beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Padahal Tuhan akan mendatangkan perang pada negeri Israel.
Tetapi Nabi palsu ini mengatakan tidak ada perang, tidak akan ada kelaparan. Dan Tuhan katakan, Nabi itu sendiri akan habis, mati oleh perang dan kelaparan. Artinya, perkataan Tuhan tidak selalu baik, dalam arti untuk standar kebaikan yang kita harapkan. Artinya apa? Perkataan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa, oh, kita sebagai anak Tuhan pasti hidup sukses. Kita sebagai anak Tuhan pasti yang sakit akan disembuhkan. Yang usahanya susah pasti akan menjadi baik. Tidak. Allah tidak pernah menjanjikan perkara itu. Allah hanya menjanjikan apa? Jaminan hidup yang kekal. Allah hanya menjamin, yaitu apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Allah hanya berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Itulah firman Tuhan. Kita tidak bisa berharap melebihi sesuatu yang Allah janjikan. Dan kita tidak boleh takut mengatakan apa yang memang Allah katakan. Nah, semoga Tuhan selamatkan kita, khususnya dari janji-janji yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Janji-janji mengenai kemakmuran, hidup sukses di dalam dunia, itu semua adalah bukan dari Tuhan. Kita lihat kemudian yang keempat, tamak. Ciri-ciri dari nabi palsu adalah tamak. Dikatakan di Alkitab di Mika 3:11 bahwa para nabinya menenung karena uang. Kalau Anda lihat pernah kisah Bileam, Nabi Bileam, dia adalah benar-benar nabi. Jadi palsu itu bukan berarti saya bukan nabi, lalu saya pura-pura jadi nabi, bukan. Bileam adalah nabi, tetapi Tuhan tidak meletakkan perkataan di mulut dia. Dan Bileam, celakanya, dia adalah nabi yang bisa dibeli. Dia menenung, karena apa? Uang. Nah, kita perlu lihat bahwa inilah ciri-ciri dari nabi yang palsu. Artinya apa? Arah pembicaraan dari nabi itu bisa dikendalikan oleh uang, oleh harta. Mungkin terhadap orang yang tertentu, dia berbicara perkara tertentu. Terhadap orang yang lain, dia berbicara perkara yang lain. Sebagai nabi, harusnya kalau salah ya dikatakan salah. Benar dikatakan benar. Tidak peduli jabatan orang itu, posisi orang itu, kelas orang itu. Sesuai dengan firman Tuhan, ya harus dikatakan salah, katakanlah salah. Benar, katakanlah benar. Inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Semoga kita diselamatkan dari perkara-perkara ini dan kita bisa melihat inilah ciri-ciri dari nabi yang palsu. Oke, kita akan lihat berikutnya sekarang yang positif. Nah, ini beban kita lebih ke arah yang demikian. Ya. Ini sebenarnya banyak pernak-pernik mengenai nabi yang palsu. Sama seperti demikian. Kalau Anda ditanya ya, bagaimana ya saya membedakan uang asli sama uang palsu? Satu, cara pertama adalah kita pakai alat detektor, lalu kita teropong dengan berapa barometer kan? Ada nggak watermarknya, ada nggak tanda garis pitanya, dengan teropong ultraviolet akan muncul, oh ini asli. Oke, ini adalah secara teoritis. Kita bisa pakai patokan ini. Tetapi ada cara kedua pendekatannya. Yaitu apa? Kalau kita sering-sering pegang uang yang asli, maka otomatis apa? Kita langsung tahu, wah ini palsu. Kenapa? Kita sudah terbiasa memegang uang yang asli. Sama seperti kita makan. Kita sudah terbiasa makan makanan yang tertentu ya, dengan merek tertentu, warung tertentu. Mungkin ada orang berusaha masak hal yang sama. Kita langsung bisa bedakan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menikmati hal itu. Nah, karena itu secara positif ya, kita perlu menyadari untuk mengenali perkara nabi palsu ini. Terutama lebih penting adalah kita perlu mengenal nabi yang sejati. Siapa nabi yang sejati? Oke, kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang
ada. Nah, kita lihat perhatikan bahwa nabi sejati ada dua. Satu yaitu di perjanjian lama, yaitu orang-orang yang kita akan lihat ciri-ciri nabi yang sejati itu, yang berbicara bagi Allah. Nah, kedua adalah di zaman akhir. Ini mengacu pada hari kedatangan Tuhan yang pertama, itu sudah masuk ke zaman yang akhir. Yaitu apa? Tuhan di zaman akhir ini berbicara hanya kepada satu. Yaitu apa? Melalui anaknya kepada umatnya. Sama seperti ketika Petrus dibawa ke atas gunung. Perubahan, lalu Tuhan berubah rupa. Lalu Petrus melihat ada Musa, ada Elia. Wow, Petrus terkagum-kagum. Lalu dia mengatakan, Guru, bagaimana kalau kita bikinkan tenda? Satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Tidak lama setelah Petrus mengungkapkan opininya, datanglah awan gelap. Lalu apa? Suara yang berkata-kata. Inilah anakku yang kukasihi, dengar kepadanya lah aku berkenan. Lalu Alkitab katakan apa? Dengarkanlah dia. Nah, kita perlu lihat baik-baik bahwa Alkitab menunjukkan bahwa memang ada namanya Elia, melambangkan apa? Nabi-nabi yang terdahulu. Ada Musa, melambangkan apa? Hukum Taurat. Tapi ketika Tuhan datang, maka Allah hanya mau kita mendengarkan siapa? Mendengarkan dia. Tuhan saja. Artinya zaman hukum Taurat sudah berlalu. Zaman nabi-nabi sudah berlalu. Dalam arti di perjanjian lama ya. Nah, hari ini nabi yang sejati yaitu Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan adalah nabi yang sejati. Nah, sebagai nabi yang sejati, kita perlu lihat bahwa nabi itu punya fungsi. Apa fungsi dari nabi? Nabi terutama adalah penyambung dari lidah Allah. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang tersembunyi. Yang dikatakan, sungguh dikau adalah Allah yang menyembunyikan dirimu. Yaitu di Yesaya pasal 45 ayat ke-15. Kita bisa melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tersembunyi. Puji Tuhan. Walaupun dia tersembunyi, tapi dia menyatakan kehendaknya. Menyatakan dirinya. Melalui apa? Firman-Nya. Jadi firman Allah adalah pernyataan Allah. Nah, firman Allah menyatakan kehendak Allah. Apa yang dia mau rampungkan. Apa yang dia mau kerjakan. Dan kita lihat bahwa menurut Amos 3 ayat 7. Bahwa dikatakan Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Para nabi dikatakan sebagai hamba-hambanya. Nah, artinya apa? Tuhan punya sebuah prinsip bahwa ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, maka dia pasti berfirman terlebih dahulu. Dia pasti menyatakan terlebih dahulu kepada para nabi. Dan para nabi ini akan menyatakan pada umatnya apa yang Allah mau kerjakan. Artinya, hari ini, kalau kita mau tahu pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, kita harus mendengarkan firman-Nya. Nah, ini adalah fungsi dari nabi yang sangat-sangat penting. Artinya, tanpa Tuhan menyatakan keinginannya melalui firman-Nya, Allah tidak akan bekerja apa-apa. Dia baru bekerja setelah dia menyatakan keinginannya melalui firman-Nya. Nah, moga kita hari ini sebagai anak Tuhan, kita menjadi orang yang menghargai firman Tuhan. Kenapa? Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat ada pekerjaan Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tidak ada pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan kita mencatat bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah cukup berfirman, maka jadi. Artinya tanpa firman, tidak ada yang jadi. Nah, puji Tuhan, betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Yang disampaikan melalui siapa? Yaitu para nabinya. Dan hari ini kita punya perkataan itu di dalam Alkitab. Yang tercatat di dalam firman Tuhan, yaitu apa? 66 kitab di dalam Alkitab adalah catatan dari perkataan Tuhan. Ya, itulah keinginan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kerjakan di atas muka
bumi. Puji Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ketika kita lihat perkara nubuat firman Tuhan di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa yang terutama bahwa nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak diri sendiri. Artinya apa? Setiap firman Tuhan itu banyak hal yang tersembunyi. Firman Tuhan itu banyak yang tersembunyi yang tidak langsung kita bisa pahami. Kenapa? Banyak firman Tuhan itu tidak tersurat langsung, tapi tersirat, tersembunyi dalam lambang-lambang, tanda-tanda. Yang inilah kenapa malam ini kita berkumpul. Inilah kenapa kita perlu mempelajari firman Tuhan. Supaya kita bisa memahami perkataan Tuhan, khususnya apa? Memahami kehendak Tuhan. Dan dikatakan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orang berbicara, yaitu para nabinya berbicara oleh dorongan Roh Kudus. Sumber dari perkataan dia adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu seperti angin yang bertiup. Dan kapal dengan layar itu diarahkan oleh arah angin itu. Nah, inilah para nabi. Mereka hanya seperti kapal dengan layar yang apa? Menerima tiupan angin dan diarahkan oleh angin itu. Inilah para nabi. Mereka berbicara, bernubuat demi nama Tuhan, bukan hanya demi nama Tuhan, tapi sumber dari pembicaraan dia adalah Roh Allah sendiri. Nah, inilah nabi yang sejati, yang bisa menyatakan kehendak Allah. Nah, di Perjanjian Lama kita lihat seorang tokoh yang besar, yaitu apa? Musa. Dikatakan di Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, Musa itu sangat-sangat spesial. Bukan berarti tidak ada nabi yang lain. Namun, Musa adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia dikenal oleh Tuhan. Dan dia adalah nabi. Dia adalah yang membicarakan apa yang Allah mau kerjakan kepada orang Israel. Tapi kita lihat bagaimana Musa menjadi seorang nabi. Yaitu apa? Melalui infusan Allah. Bagaimana dia begitu dekat dengan Allah. Dia menerima kadar Allah melalui perkataan Allah. Contohnya waktu Musa naik ke atas gunung Sinai. 40 hari, 40 malam. Di Keluaran pasal 34 ayat 29 dikatakan bahwa Musa setelah turun dari gunung, dari 40 hari itu, kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, artinya Musa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari Tuhan, perkataan Tuhan yang mengajarkan banyak hal. Khususnya kita lihat di Gunung Sinai, Tuhan mewahyukan bagaimana pembangunan tabernakel dengan segala detail-detailnya. Tapi kita lihat terhadap Musa juga ada efeknya. Yaitu apa? Kulit muka dari Musa bercahaya. Kita tahu Allah kita adalah terang. Nah, ketika Allah berbicara, kadar terang Allah masuk, menjenuhi Musa. Musa seperti fosfor, yang ketika dia ditaruh di bawah cahaya, maka dia menyerap cahaya itu. Dan akhirnya fosfor ini memantulkan atau mengeluarkan cahaya yang dia simpan dari sumber cahaya. Nah, Musa seperti ini. Dia menerima infusi Allah, sang terang. Sehingga dia tidak menyadari ketika dia turun dari gunung. Orang Israel ketakutan, kenapa mukanya bercahaya. Nah, ini adalah bagaimana Musa menjadi seorang nabi. Dia perlu menjadi bejana yang dipenuhi oleh Allah melalui perkataan Allah. Tidak cukup hanya 1 hari, 2 hari. Tapi apa? 40 hari. Nah, ini melambangkan apa? Hari-hari kita. Kita perlu dijenuhi oleh Tuhan. Kita perlu lihat bahwa Musa adalah lambang dari Kristus. Nah, Kisah Rasul pasal 3 ayat 22 mengutip perkataan dari Musa di kitab Ulangan. Pasal 18 ayat 15 sampai 19. Dikatakan bahwa bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu.
Ini adalah kutipan dari Rasul Petrus ketika dia memberitakan Injil dan dia berbicara mengenai Yesus. Nah, kita perlu sadar bahwa Yesuslah nabi yang sejati. Puji Tuhan, hari ini di akhir zaman Allah tidak berbicara lagi dengan nabi-nabi yang disebut nabi seperti di Perjanjian Lama. Hari ini di Perjanjian Baru, nabi yang sejati adalah Tuhan Yesus. Moga kita diselamatkan dari siapapun yang mengaku dirinya sebagai nabi. Tidak ada lagi kenabian sedemikian. Cuma ada Yesus, nabi yang sejati. Cuma ada Alkitab, standar kita satu-satunya. Kita lihat bahwa Tuhan disebut firman Allah. Kita tahu tadi bahwa bicara kenabian adalah bicara firman. Bicara perkataan. Dan kita tahu bahwa Allah adalah sang firman. Di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Tuhan diberi nama apa? Dia mempunyai nama the Word of God. Di Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ketika dia berinkarnasi, inilah yang kita kenal dalam rupa Yesus. Dialah sang firman. Dialah nabi yang sejati. Dan sebagai nabi yang sejati, sebagai sang firman, setiap perkataan dia adalah firman. Setiap perkataan dia adalah menyingkapkan isi hati Allah. Menyingkapkan kehendak Allah. Karena itulah manfaat firman, itulah fungsi dari firman yang dinyatakan oleh para nabinya. Nabi tidak membicarakan diri sendiri. Dia membicarakan apa yang Allah mau bicarakan. Nah, kita lihat Yesus ketika hidup di muka bumi. Dikatakan di Yohanes 12, 49 ayatnya. Dikatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Dan di Yohanes 8 ayat 28. Dikatakan, aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, artinya apa? Seluruh perkataan Tuhan di atas muka bumi itu semuanya bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan apapun yang Bapa tidak katakan. Tidak kurang, tidak lebih. Sejauh mana Bapa berbicara, sejauh itu Sang Putra menyatakannya. Inilah Tuhan kita, itulah nabi yang sejati. Itulah standar yang disebut standar kenabian. Dan ketika Tuhan berkata-kata, tujuannya apa? Yaitu apa? Untuk mewahyukan Allah kepada para murid. Menyatakan Allah yang tersembunyi. Nah, sama seperti pengalaman para murid ketika mereka bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tuhan mengatakan, sudah selama ini bersama aku. Kamu tidak tahu bahwa aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Artinya apa? Tuhan satu dengan Bapa. Dan dikatakan di Matius 11:27 bahwa tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Inilah fungsi kenabian. Untuk menyatakan Allah. Supaya orang bisa mengenal siapa Allah. Tidak hanya memprediksi masa depan. Tapi supaya orang bisa mengalami Allah. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, dikatakan, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kita bisa lihat bahwa Allah dinyatakan melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus. Dan melalui Yesus, orang bisa mengenal Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang memberikan perhentian. Allah yang memberikan sukacita. Puji Tuhan, di dalam Yesus kita bisa mengenal Allah. Inilah nabi yang sejati. Nah, kemudian memang ada aspek nubuat. Ini baru cuma salah satu aspek. Kita bisa lihat di Matius 24 ayat 2 sampai 25 ayat 46. Khususnya di dua pasal itu. Banyak mencatat mengenai nubuat akhir zaman. Dan kita lihat Tuhan Yesus secara khusus mencatat banyak hal yang akan terjadi. Dan dia mewahyukan bahwa kelak ada roh kebenaran. Yaitu apa? Ya, dirinya sendiri. Yang akan datang dalam kebangkitannya ke dalam para murid. Dan dia akan memberikan hal-hal yang akan datang.
Nah, ini adalah perkara nubuat. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan nubuatkan hampir semua rampung. Tidak ada yang tidak terjadi. Nah, puji Tuhan. Tuhan adalah nabi yang sejati. Kenapa? Apa yang dia katakan terjadi. Ya, siapapun yang mengaku nabi, begitu meleset satu, maka dia tidak bersyarat menjadi seorang nabi. Kenapa? Nabi mewakili Allah. Allah itu firman-Nya ya dan pasti. Apa yang dia mau kerjakan pasti terjadi. Nah, moga Tuhan selamatkan kita. Kita nampak nabi yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita perlukan bukan yang lain. Kita hanya perlu Yesus Tuhan kita. Carilah Tuhan kita. Baik. Kemudian kita lihat potongan berikutnya lagi. Dia juga mengatakan hari ini. Jadi Tuhan berbicara tidak hanya ketika dia datang ke dunia, bahkan sampai hari ini dia tetap berbicara. Puji Tuhan. Kenapa? Kita lihat di 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dikatakan Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Puji Tuhan, di dalam kita ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Tuhan Sang Nabi ada di dalam kita. Dan apa yang dikerjakan oleh seorang nabi? Berbicara. Dia terus berkata-kata. Untuk apa? Mengutarakan Allah, mewahyukan Allah. Supaya apa? Kita banyak mengalami Allah. Disusun dengan kadar Allah yang makin bertambah di dalam kita. Melalui apa? Perkataannya, melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Yesus Sang Nabi ada di dalam kita. Dia adalah Sang Nabi yang terus berbicara mewahyukan Allah. Puji Tuhan. Nah, hari ini bagaimana? Sebagai umat Allah, kita perlu sadar, Tuhan juga memberi perintah kepada umatnya di perjanjian baru. Menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 31, dikatakan, sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Ada ayat mengatakan bahwa kamu semua boleh bernubuat. Artinya, kita semua sebagai anak Tuhan boleh melatih fungsi nabi. Tapi kita harus jelas, fungsi nabi di sini bukan fungsi memprediksi masa depan. Tapi fungsi apa? Untuk saling mengajar. Dengan cara apa? Di 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan beritakanlah firman. Artinya caranya adalah firman. Sebagai orang yang mau menjadi orang yang mewakili Allah, maka yang bisa kita bicarakan cuma satu, firman Allah, tidak lebih tidak kurang. Nah, kita mengatakan beritakanlah firman. Dan dikatakan ini bukan cuma hak satu orang, tapi semua boleh. Supaya apa? Semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Artinya apa? Dengan membicarakan firman, maka kita juga beroleh kekuatan. Kita juga belajar dengan berbicara. Puji Tuhan. Ini adalah wahyu firman Tuhan. Nah, jadi artinya apa? Sebagai orang Kristen, janganlah jadi orang Kristen yang bisu. Kita jadi orang Kristen jelas amanat Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Saksi diperlukan apa? Hidup dan perkataan kita. Nah, artinya orang Kristen tidak boleh puas hanya sebagai seorang pendengar. Kita perlu damba mengejar sebuah karunia. Itu apa? Berbicara bagi Tuhan. Di Alkitab ada satu karunia, disebut apa? Karunia berbicara bagi Tuhan. Tapi kita sadar, kata berbicara di sini adalah berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti, yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Dan bahkan orang yang berbicara itu juga akan dikuatkan dengan apa yang dibicarakan. Nah, inilah kenabian di dalam perjanjian baru, di dalam standar yang tepat, bukan memprediksi masa depan. Nah, kita lihat bahwa untuk demikian, maka ada beberapa hal. Satu, di aspek objektif, kita perlu menjadi orang bertekun dalam pengajaran
rasul-rasul. Artinya apa? Kita perlu disusun oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi nabi palsu. Artinya apa? Yang kita bicarakan opini manusia, pendapat manusia, mimpi-mimpi yang sepertinya mimpi penampakan pembicaraan Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, karena itu kita perlu disusun oleh firman Tuhan. Kita perlu bertekun dalam pengajaran para rasul. Seluruh perjanjian baru adalah pengajaran para rasul. Seluruh Alkitab secara prinsip juga adalah pengajaran dari Tuhan buat kita. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Allah punya kehendak. Tidak hanya supaya orang diselamatkan, tapi terlebih supaya semua orang memperoleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Itu terjemahan langsung ya. Pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Artinya, jangan puas hanya kenal Yesus sebagai juru selamat. Hanya baca kitab Injil. Kita diberi Alkitab 66 kitab. Artinya Tuhan ingin mengenal, mau umatnya mengenal Dia dengan penuh. Artinya apa? Seluruh Alkitab kita harus memasukinya dengan cara bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, inilah yang kita kerjakan malam ini. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita disusun dengan kebenaran yang murni di dalam firman Tuhan. Nah, dengan cara inilah kita mencapai pengetahuan yang penuh di dalam kebenaran. Nah, kalau sedemikian, maka kita mulai disiapkan menjadi orang yang bisa berbicara bagi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, semoga kita punya kedambaan ini. Kenapa berbicara bagi Tuhan adalah satu hal yang penting? Kenapa? Allah perlu orang yang berbicara bagi Dia. Untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Injilnya, untuk kepentingan membangun iman kaum saleh. Siapa? Ya, hari ini kita perlu ada tanggung jawab yang sama. Ini bukan privilege atau hak khusus dari orang-orang spesial, tidak. Ini adalah kewajiban dari semua anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Untuk mempersaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, karena itu hal kedua. Untuk berbicara bagi Allah tidak cukup mendapatkan pengetahuan, pengenalan dalam pikiran kita. Tapi kita juga perlu disusun oleh diri Allah sendiri. Dengan cara apa? Yaitu firman dan doa. Nah, di 2 Korintus pasal 3:18 dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini mengambil dasarnya dari kisah bagaimana Musa naik ke atas gunung. Dia tidak hanya mendapatkan perkataan Tuhan, tapi dia juga mendapatkan infusi Tuhan. Dengan cara inilah dia menjadi nabi Allah, menjadi orang yang menyatakan perkataan Tuhan dan ekspresi Tuhan. Nah, hari ini sebagai anak Tuhan, kita perlu tidak hanya memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, kita perlu disusun oleh diri Tuhan sendiri. Seberapa banyak waktu kita sediakan datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ini akan mempengaruhi berapa banyak kadar terang Tuhan tersusun dalam diri kita. Sehingga makin hari makin kita diubah serupa dengan diri Tuhan. Nah, seberapa banyak Tuhan menyusun kita, sejauh itulah Tuhan bisa memakai diri kita. Untuk menyatakan dirinya. Untuk menyatakan kehendaknya. Untuk membawa banyak orang mengalami diri Tuhan. Nah, puji Tuhan. Semoga Tuhan selamatkan kita. Tuhan berkati kita semua. Kita ada kedambaan. Yaitu kita masing-masing bisa menjadi orang yang berbicara bagi Tuhan dengan cara yang tepat. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Saya tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami perlu firman-Mu yang hidup. Karena Kaulah sang Nabi yang sejati. Susun kami dengan perkataan-Mu. Kami juga damba menjadi orang dengan hati yang terus berpaling kepada Tuhan. Tidak hanya mencari pengetahuan, tapi kami mau mencari diri Tuhan sendiri. Kami mau disusun oleh diri Tuhan sendiri. Sehingga kadar-Mu bertambah, terang-Mu tersusun dalam diri kami. Sehingga kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami perkatakan, sungguh bisa menyatakan diri Allah. Bisa membawa orang melihat Allah. Bisa membawa banyak orang mengalami Allah. Tuhan Yesus, kami kembali mohon jaga selera kami.
terus mau menuntut kebenaran firman-Mu sampai kepada pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Kami juga tambah hari demi hari Tuhan. Terus jaga waktu-waktu kami, ada waktu yang terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak lepas daripada Tuhan. Tuhan Yesus, jagalah waktu-waktu doa kami. Jagalah waktu-waktu kami terus ada waktu-waktu yang intim dengan Tuhan. Sehingga Engkau terus bisa menyatakan diri-Mu melalui firman, juga bisa menyorotkan terang-Mu, membawa kami terus diubah menjadi serupa dengan Engkau, Putra-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami kembali doa, serahkan setiap perkataan firman-Mu, berkati kami semua mendengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Jadikan kami juga orang-orang yang bisa memperkatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.